Shalom sahabat damai, saat ini Renungan Samas 18 Maret 2021 bersama saya Pendeta Dwi Santoso. Mari kita mengawali perenungan saat ini dengan menaikkan syukur kepada Tuhan melalui pujian. Indahnya saat yang teduh menghadap kata Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Dengan gembira dan teguh ku nanti saat yang teduh. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu karena pagi hari ini kami memperoleh kehidupan yang baru di dalam pemeliharaanmu. Sebelum kami melanjutkan kehidupan kami rindu mendengarkan sapaan sabdamu, dan biarlah kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema renungan saat ini adalah tempat perhentian. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 4 ayat 1-13, dan secara khusus kita akan merenungkan ayat 9 hingga ayat 11. Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh, karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, nama Didi Kempot belum hilang dari peredaran belantika musik Indonesia. Tokoh yang dikenal sebagai The Godfather of Broken Heart itu begitu fenomenal sehingga memiliki tempat tersendiri di hati para sobat ambyar. Lagu-lagunya berkisah tentang peristiwa patah hati dan juga berkisah tentang tempat-tempat yang ia singgahi, termasuk tempat-tempat perhentian. Sebut saja misalnya lagu Stasiun Balapan, Terminal Tirtona di Solo,
Terminal Kertonegoro Ngawi, Tanjung Mas Semarang Ninggal Janji, dan sebagainya. Tempat-tempat perhentian itu penting untuk ia eksplor, sebab di tempat-tempat perhentian itu ada kisah pilu hatinya, kenangan akan masa lalunya, jejak petualangan cintanya, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menggambarkan perjalanan hidupnya. Saudara, jika hidup ini diibaratkan seperti sebuah perjalanan, maka tentu ada masa-masa berhenti dari berperjalanan itu, sehingga di tempat-tempat perhentian sebelum akhirnya tiba di tujuan akhir, yaitu tempat perhentian yang kekal. Penulis surat Ibrani mengatakan di pasal 4 ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ayat ini seolah-olah menjelaskan bahwa masuk ke tempat perhentian itu adalah merupakan usaha manusia. Apakah yang dimaksudkan tempat perhentian di sini? Di ayat 9, penulis kitab Ibrani menghubungkan tempat perhentian itu dengan hari perhentian, hari ke-7, hari Sabat. Makna hari Sabat pada kisah penciptaan memang menjelaskan waktu di mana Tuhan memberkati semua yang telah diciptakan dengan sempurna. Dan Sabat bagi kita di masa kini bukan saja dimaknai sebagai waktu berhenti dari segala aktivitas kita, tetapi Sabat merupakan waktu yang dikhususkan, dipersembahkan untuk berbakti kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, sesungguhnya di dalam hidup kita, semua waktu harus dipakai untuk beribadah melayani Tuhan. Tetapi kita sadar bahwa seringkali kita sibuk dengan urusan kita sendiri, sehingga kita perlu mengambil waktu khusus bagi Tuhan. Dan itu yang dimaknai sebagai Sabat. Jadi waktu khusus itu adalah waktu minimal dan bukan maksimal yang kita persembahkan kepada Tuhan. Hari Sabat adalah holiday, hari yang dikuduskan, hari yang dikhususkan. Sayangnya, banyak orang memelesetkan holiday menjadi holiday, hari libur, waktu untuk berlibur, sehingga orientasinya hanya sebagai waktu untuk bersenang-senang, memanjakan diri. Saudara, tempat perhentian yang dimaksudkan penulis Ibrani ini adalah tempat perhentian milik Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Disebut Yesus di Yohanes 14 sebagai rumah Bapa, yaitu mengacu kepada tempat kediaman Tuhan, surga. Dan tempat itu hanya disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang percaya yang setia mengerjakan imannya. Maka maksud ajakan penulis Ibrani 4 ayat 11 agar kita berusaha masuk bukan menjelaskan bahwa masuk surga itu bergantung usaha manusia, tetapi berusaha masuk ke tempat perhentiannya menjelaskan respon iman kita terhadap anugerah Allah yang dicurahkan melalui Yesus Kristus. Respon iman yang hidup itulah yang mendorong kita terhisap dalam persekutuan dengan Yesus. Jika surga dipahami sebagai tempat kediaman Allah bersama dengan orang kudusnya, maka keterhisapan kita di dalam iman kepada Kristus itulah yang menyebabkan kita ditarik masuk ke dalam surga, ke tempat perhentian milik Allah, dan mengalami Sabat di dalam Tuhan. Saudara, Sabat memang memiliki arti atau makna sebagai perhentian, tetapi perhentian yang dimaksudkan dalam Ibrani 4 ini adalah berhenti dari aktivitas duniawi, sebab kehidupan di surga tidak sama seperti kehidupan dan cara hidup orang di dunia. Ketika seseorang mengalami Sabat di tempat perhentian kekal di surga, ia hidup hanya untuk Allah. Wahyu 7 ayat 15 mengatakan, mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Kalau selama ini kita masih mengkhususkan satu hari untuk kita sabatkan, kita persembahkan kepada Tuhan, maka mulai saat ini mari kita bersabat dengan giat, sebab di surga seluruh waktu hidup kita adalah Sabat, dikhususkan bagi Tuhan.
Karena itu, mulai sekarang mari kita belajar bersabat setiap saat. Artinya, memberhentikan aktivitas hidup kita dari kecondongan melayani kesenangan hawa nafsu duniawi. Sebaliknya, mari kita bersabat di dalam Kristus, Sang Sumber berkat, agar hidup kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh diingatkan akan tugas dan panggilan hidup kami. Bagaimana kehidupan kami yang telah Tuhan tebus itu, Tuhan persiapkan, Tuhan rancang, supaya kehidupan kami dikhususkan bagi Tuhan. Ada banyak hal di dalam kehidupan kami yang seringkali orientasi hidup kami untuk melayani kesenangan kami. Tetapi di dalam sabat Tuhan, kami dipanggil dan kami diajak untuk berorientasi, mempersembahkan hidup bagi kesenangan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Tuhan atas hari Sabat, berkuasalah atas hidup kami dan menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi Bapa. Berkati kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bisa melanjutkan persekutuan ini dengan menaikkan doa syafaat. Hari ini pokok doa kita adalah mendoakan pendeta dan hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.